Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri KKCTBN 2021. Pelabuhan merupakan objek vital nasional dengan berbagai aktivitas penting sebagai salah satu akses utama antar negara dan antar pulau melalui laut. Berbagai kegiatan yang terdapat di pelabuhan antara lain terdapat pada sektor ekonomi, yaitu perdagangan ekspor, impor, dan transportasi penumpang. Kondisi geografi Indonesia yang terletak di antara dua benua dengan kurang lebih 17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km mengakibatkan lemahnya pengawasan di wilayah laut, udara, dan perbatasan. Dari permasalahan tersebut, salah satu upaya untuk menjaga wilayah maritim yaitu dengan adanya kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal cepat yang digunakan untuk melakukan tugas pengawasan perairan yang umumnya dirancang untuk tugas pertahanan pesisir. Aspek yang harus diperhatikan yaitu daerah pelayaran, kelayakan kapal, serta kapal patroli harus memiliki kemampuan olah gerak yang optimal guna mendukung kecepatan, ketepatan, daya tahan yang baik, mempunyai bahan material kuat dan tahan lama, mempunyai stabilitas dan peralatan keselamatan yang baik. Oleh karena itu, kami, 5 inovator muda dari Universitas Brawijaya, dengan saya Brilian Prasetya dan tim Fatra Sulaiman Huta Suhud, Lutfia Kurniawati, Muhammad Dafaan Muryasani, dan Ian Fajar Ramadan, di bawah bimbingan Bapak Sunardi STMT, dengan bangga mempersembahkan desain inovasi kapal militer Marlin Battleship guna misi penyelamatan dan pengamanan pantai pelabuhan Indonesia. Kapal Marlin didesain mampu dioperasikan dengan daya jelajah 1.000 mil dalam satu kali operasi pada seluruh pantai pelabuhan di Indonesia. Kapal Marlin dapat menampung 10 kru. Kapal dibuat dengan bahan karbon fiber. Bentuk lambung kabel adalah monohull dengan 2 cair. Kapal Marlin menggunakan sistem permesinan hybrid dan dilengkapi dengan sistem senjata otonomus dan memiliki chipset persenjataan ringan. Untuk melakukan analisis perhitungan tahanan, stabilitas, seakeeping, dan perhitungan lainnya, maka diperlukan Lines Plan. Pengerjaan Lines Plan dilakukan dengan software Maxsup dan AutoCAD. Bentuk lambung adalah kapal planning monohull dengan 2 chain. Dengan keunggulannya itu memiliki daya angkat kapal melaju dengan kecepatan tinggi. Adanya chain menambah stabilitas serta kekuatannya. Kapal Marlin tersusun dari satu geladak. Ruang di bawah dek terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ruang mesin pada bagian belakang, ruang akomodasi pada bagian tengah, dan ruang tahanan pada bagian depan. Ruang senjata di bawah dek dengan akses pintu masuk dari atas dek. Pada dek utama terdapat skoci, senjata manual M2 Browning, dan juga landasan drone. Di bagian tengah terdapat ruang akomodasi untuk kapten dan navigator, tempat duduk awak prajurit, ruang navigasi, kemudi, dan ruang kontrol. Dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 3 meter, serta terdapat 2 sekat pemanjang dan melintang terdiri dari sekat kedap air, sekat kedap minyak, sekat keperluan akomodasi, dan sekat berlubang. Awak kapal terdiri dari kapten, navigator, 2 teknisi, mesin dan kelistrikan, serta 6 personil militer. Keunggulan yang dapat dilihat pada layar yaitu adanya ruang kubah yang kedap sehingga kapal ini memiliki stabilitas sempurna bahkan ketika mendapatkan gaya dari luar, kondisi cuaca buruk, dan sebagainya. Pada bagian buritan yang dilengkapi skoci, landasan drone dan M2 Browning, serta adanya senjata otomatis pada haluan. Kapal patroli Marlin didesain memiliki kecepatan yang tinggi, maka kapal ini juga memerlukan kualitas manuver yang baik. Prosedur perhitungan maneuvering mengacu pada kemampuan manuver kapal menurut IMO atau International Maritime Organization dengan resolusi MSC.13776 Annex 6 tahun 2002. Berdasarkan perhitungan, kapal Marlin memenuhi kriteria maneuvering yang baik. Analisa seakeeping dilakukan untuk mengetahui respon kapal terhadap kondisi perairan di mana kapal beroperasi dan gerakan kapal yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan arah datang gelombang. Pada analisa RAO dengan sudut datang 90 derajat atau beam-sis dengan kecepatan 0 knot, gerakan yang dominan adalah rolling dengan nilai RAO 6,5. Pada analisa RAO dengan sudut datang 180 derajat atau heat-sis dengan kecepatan 30 knot, gerakan yang dominan adalah gerakan pitching dengan nilai RAO 6,5, gerakan heaving memiliki nilai RAO 5,3, dan gerakan rolling relatif tidak terjadi. Pada analisa MSI dengan sudut datang 180 derajat atau heat-sis dengan kecepatan 30 knot menyebabkan 10% kru kapal pada seluruh ruangan mengalami MSI setelah 30 menit perjalanan. Setelah 8 jam perjalanan, 10% kru penembak buritan mengalami MSI. Pada analisa MSI dengan sudut datang 90 derajat atau beam-sis dengan kecepatan 0 knot menyebabkan sebanyak 10% kru penembak buritan mengalami MSI. Setelah 8 jam perjalanan. Menjamin kapal memiliki keselamatan yang cukup ketika mendapat gaya dari luar, maka analisa stabilitas perlu dilakukan. Berdasarkan hasil running stabilitas, desain kapal Marlin telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut IMO A.749-18-CH3 Design Kriteria Applicable to All Ship dengan margin yang besar.
Pada perhitungan stabilitas, kapal Marlin ini diasumsikan bahwa seluruh ruangan di kapal berada dalam kondisi yang kedap. Analisa stabilitas dilakukan dengan dua kondisi loadcast. Loadcast pertama dengan estimasi beban muatan rata-rata 100% dan loadcast kedua yaitu rata-rata 50%. Berikut merupakan hasil analisa yang digambarkan dalam kurva pada masing-masing loadcast. Perhitungan sistem scantling pada kapal Marlin mengacu pada BKI untuk kapal fiber di Indonesia. Dapat dilihat pada layar berikut merupakan tabel hasil perhitungan scantling yang meliputi tebal plat, ukuran profil dan bentuk profil penguat pada penampang melintang kapal, berdasarkan perhitungan beban, perhitungan ukuran plat, dan profil penguatan menurut BKI tahun 2016 untuk kapal fiber. Desain konstruksi mixed section kapal patroli pantai dirancang berdasarkan data general arrangement. Untuk penggambaran potongan melintang diambil pada posisi potongan frame 19 dan juga 20. Dapat dilihat pada gambar bahwa desain midship section kapal Marlin dengan konstruksi fiber menggunakan bentuk penyangga jenis U. Pada desain melintang, kamar mesin dapat diilustrasikan bahwa awak kapal masih leluasa untuk beroperasi. Sistem persenjataan yang digunakan yang pertama yaitu drone dengan dapat terbang selama 40 menit dilengkapi dengan kamera beresolusi 4K dan kamera thermal untuk mendeteksi suhu pada saat pengintaian. Yang kedua yaitu M2 Browning kaliber 50 pada bagian haluan dioperasikan secara otomatis dan pada bagian buritan dioperasikan secara manual. Yang ketiga yaitu senjata ringan AK-24 berkaliber 7,62 x 39 mm. Dan yang terakhir yaitu radar dengan spesifikasi 10.4 inch color TFT LCD display. Desain layout kamar mesin menggunakan software AutoCAD. Sistem propulsi kapal terdiri dari 3 komponen utama, yaitu motor penggerak utama, sistem transmisi, dan waterjet propeller. Karena juga kapal Marlin didesain dengan sistem hybrid, maka juga dalam kamar mesin didesain terdapat sistem mesin motor diesel dengan bahan bakar solar, serta sistem mesin listrik dengan penggerak motor DC, dan sumber daya dari genset yang disimpan di dalam baterai. Pemilihan peletakan dan sekat juga dipertimbangkan agar pembagian pembebanan muatan seimbang serta tidak terjadi kendala. Metode yang digunakan dalam perhitungan tahanan adalah metode planning Savitsky. Dengan dasar kapal tipe displacement, planning pada kecepatan 30 knot, kapal akan semi melayang. Berdasarkan perhitungan tahanan dan powering kapal menggunakan overall efisiensi 60%, dengan menggunakan analisis resisten, didapatkan hasil tahanan kapal adalah 3.477 kW atau setara 4.663 horsepower untuk kecepatan maksimal 30 knot. Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk mode pengejaran dipilih mesin diesel 2 AYM WGT sebesar 3.600 kW. Daya mesin untuk pengejaran yaitu 3.447 kW dengan bahan bakar sebesar 217 gram per kWh. Untuk mode pengintaian menggunakan baterai litium kapasitas 24 volt atau 180 ampere hour dengan kecepatan sampai 16 sampai 21 knot. Genset menggunakan 2 buah Dex Marine 92 kW. Motor listrik menggunakan Siemens tipe 1 GG6 size 225 dengan arus 472 ampere. Pada desain interior 3D, tampak bagian atas, haluan, dan buritan terdapat senjata M2 Browning. Pada bagian belakang terdapat winch penarik boot untuk memudahkan kapal skoci keluar dan masuk. Pada bagian tengah terdapat tiang antena untuk menangkap sinyal radar dan navigasi. Tampak samping bangunan atas didesain berbentuk piramida untuk memberikan momen pengembalian. Pada desain interior 3D, ruangan mesin terdapat 2 motor utama, main engine, dan motor DC, serta 2 buah genset yang dioperasikan secara hybrid. Desain ruang kemudi dan navigasi terdapat kendali senjata autonomous. Terdapat juga vessel monitoring system, monitor navigasi, juga fasilitas kursi untuk kapten dan navigator. Desain ruang persenjataan terdapat 6 buah senjata ringan AK-24. Pada ruang akomodasi dek terdiri dari 1 kamar khusus untuk kapten dan navigator. Pada dek bawah terdapat 2 kamar untuk 8 kru, sedangkan ruang kerja kru terdapat 6 buah kursi. Pada saat kapal Marlin melakukan pengamanan pada kapal asing atau kapal nelayan, pelanggar pertama melakukan pengintaian menggunakan drone yang sudah dimodifikasi untuk memastikan kondisi dan situasi kapal asing atau kapal nelayan. Apabila kapal asing atau nelayan melawan, maka kapal Marlin akan memberikan perlawanan dengan menggunakan senjata M2 Browning untuk melumpuhkan. Setelah kapal asing atau kapal nelayan dilumpuhkan, maka kapal skoci diturunkan untuk mengevakuasi dan membawa tahanan ke ruang tahanan pada kapal Marlin untuk dibawa ke daratan dan ditindak secara hukum. Dengan adanya desain kapal patroli pantai Marlin yang berinovasi dengan keunggulan kecepatan tinggi hingga 30 knot, kestabilan sempurna karena kapal tidak dapat terbalik, pemilihan mesin hybrid dengan 2 tipe mesin utama, pengintaian menggunakan mode senyap mesin listrik, serta drone pengintai dan pengamanan perairan pantai pelabuhan menggunakan standar dan fasilitas unggulan, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran, menjaga keamanan, dan pengawasan perairan pelabuhan pantai Indonesia. Jalas Veva, Jalas Mahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.